Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Seharusnya orang Islam bertanya tentang agama Islam itu kepada orang Islam juga, atau kepada ulama, atau ustadz, atau kiai gitu ya. Tapi ini agak aneh, karena seorang yang sudah lahir Islam bertanya kepada mualaf yang baru menjadi Islam belum lama, yaitu Donditan. Pertanyaannya itu seputar Pak Profesor Munim Siri, karena sepertinya Bapak ini gerah dengan apa yang dilakukan oleh Profesor Munim Siri, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu pernah diedit. Bahkan yang sekarang itu adalah terbitan Kairo tahun 1924. Berikut videonya. Baik, makasih Koh Dondi atas ilmu yang telah diberikan. Nama saya Muhammad Hashim Mustamin, asal saya dari Kalimantan Timur, Pak Dondi. Akhir-akhir ini mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah adanya seorang sarjana Muslim ya yang berasal dari Indonesia yang menjadi pengajar di Barat, begitu. Munim Siri yang sering mengkampanyekan terkait dengan Islam revisionis begitu, Koh Dondi. Nah, Profesor ya Pak? Ya, saya tidak usah menyebutkan MS namanya. Ya? MS ya Pak? Ya, begitulah kira-kira. Nah, menurut Koh Dondi ini bagaimana ini? Karena sempat artinya dalam pandangan saya sosok beliau ini begitu sangat berpengaruh ya di kalangan para pemikir-pemikir katakanlah liberal dan digandungi ya oleh kalangan anak-anak muda terutama yang ada di perguruan tinggi PTKI lah begitu. Saya kira mungkin pandangan Koh Dondi bagaimana dengan kami dari yayasan kami sudah pernah melakukan komunikasi Pak. Cuman saya waktu itu nggak ikutan. Saya waktu itu ada teman kita yang dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid dari Surabaya yang melakukan dialog dengan beliau. Itu yang tadi saya maksud Pak, ya. Kok Quran tidak mengetahui Trinitas gitu. Ternyata dia nggak tahu ada yang namanya Kristen Mariamites. Jadi dianggapnya Quran salah, salah memahami Trinitas. Ya orang itu yang saya maksud Pak. Gitu. Oke. Ada lagi saya juga pernah mendengar salah satu omongannya bahwa Quran itu sudah direvisi. Gitu. Yang mana yang sekarang kita pegang itu adalah hasil cetakan di Mesir, ya di Kairo, Mesir. Cetakan tahun 1924. Dia paham nggak yang dicetak di Mesir itu, yang di tahun 1924 itu rasem apa? Maksudnya Quran Mushaf mana gitu? Kan itu kan hanya mencetak Quran rasem Utsmani, ya. Kalau dia bilang revisi, yang direvisi ayat berapa? Ternyata sepertinya mereka sama-sama tidak suka dengan Profesor Munim Siri dengan segala kejujurannya ketika menyampaikan data-data. Karena menurut Donditan, Profesor Munim Siri ini argumen-argumennya atau data-data yang ditunjukkan oleh beliau ini itu bisa dipakai oleh orang Kristen untuk menyerang balik Islam. Jadi beginilah kualitasnya Donditan ini ya. Dia tidak tahu bahwa seorang profesor itu harus menempuh jenjang waktu yang sangat lama supaya dia menjadi seorang profesor. Jadi itu tidak ujuk-ujuk itu tidak tiba-tiba menjadi profesor, itu tidak ya. Jadi harus memiliki jabatan fungsional di dalam pendidikan di kampus ya. Mulai dari asisten ahli, kemudian lektor kepala atau asokprof sekarang ini, kemudian baru profesor. Dan itu harus melakukan tridharma pendidikan, yaitu mengajar, pengabdian masyarakat, dan juga penelitian. Nah, penelitiannya ini yang susah, karena tidak hanya cukup di Sinta 5432 tidak, tapi harus Scopus, dan itu harus banyak sekali ya, dan persyaratan-persyaratan yang lain. Jadi kalau Pak Munim Siri mengatakan seperti itu, yaitu by data, itu ilmiah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau seseorang mau menyanggah seseorang yang menyajikan data ilmiah, maka dia juga harus ilmiah.
maka dia juga harus menulis buku ataupun menulis jurnal yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa hanya sekedar dijawab begitu saja dengan ya pokoknya ngomong asal bunyi, nggak bisa. Jadi harus akademis, begitu loh ya. Nah, ada lagi data yang disampaikan oleh Pak Munim Siri. Saya yakin Donditan akan tambah terkejut lagi mengenai data berikut ini. Tapi soal yang lain adalah bagaimana reaksi para sahabat terutama terhadap inisiatif Utsman atau bahkan produk dari inisiatif Utsman untuk mengkodifikasi Al-Quran. Saya kira saya tidak perlu mengulang ya, karena Anda bisa lihat dalam buku itu bahwa banyak sahabat itu memang mempersoalkan tentang kelengkapan atau integritas dari mushaf yang diinisiasi oleh Utsman ya. Banyak sahabat yang seperti bisa Anda lihat di buku itu yang komplain bahwa ada beberapa ayat yang hilang, ada surat yang lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca pada zaman Nabi. Tetapi yang juga menarik tadi juga Mas Abdurrahman Muksid sudah menyebutkan, itu ternyata kodeks yang dimiliki sahabat pada saat itu juga tidak sepenuhnya merefleksikan mushaf yang disusun oleh Utsman, ya kan? Tadi disebutkan kodeksnya Ubay gitu. Ada kodeks punya Ibnu Mas'ud ya, yang menyebutkan bahwa tidak ada surat Al-Fatihah dan 2 surat terakhir Al-Mu'awwidhatain itu tidak termaktub dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud ya. Jadi sebenarnya ada 5 surat yang kontroversial. Di samping surat-surat yang dianggap lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca di Quran. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini memang tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah 2 Mu'awwidhatain itu, surat ke-14 dan surat ke-13. Itu juga tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Jadi itu ada 3 surat yang dianggap bermasalah karena tidak ada dalam satu kodeks gitu. Tapi memang dijelaskan oleh para ulama belakangan bahwa ya ngapain perlu ada surat Al-Fatihah, kan surat Al-Fatihah sudah hafal semua kayak gitu-gitu. Tapi kan itu kan semacam jawaban apologetik ya. Nah, 2 surat yang lain yang tidak ada di Quran itu pertama itu disebut dengan surat Khalaq. Ya, sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khalaq dan surat Hafiz. Jadi ada 2 ya, surat Khalaq dan surat Hafiz. Hafiz, ha, fa dan dhat, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang 2 surat yang hilang dalam Al-Quran. Jadi Donditan kan seringkali menuduh Alkitab ini palsu, diubah-ubah, bahkan ada ayat-ayat yang seharusnya ini tidak ada di dalam Alkitab. Contohnya 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Jadi menurut dia ayat ini tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada di dalam kodeks-kodeks lain, tapi Alkitab terjemahan Indonesia LAI itu ada. Jadi ini sisipan. Nah, menurut Donditan, bagaimana dengan data yang disampaikan oleh Profesor Munim Siri tadi itu, bahwa ada 2 surat yang tidak tercatat ya, atau yang menurut Munim Siri itu bisa dikatakan bahwa itu hilang katanya. Jadi itu bukan saya ya yang mengatakan, tapi menurut seorang akademisi, seorang profesor dari Islam itu sendiri. Semoga Donditan nonton ini dan kemudian bisa menjawabnya. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.